Oke. Jadi parade itu sebenarnya dulu itu tujuannya adalah untuk transfer ilmu dari senior ke junior. Tapi kok di tempat saya gitu ya waktu itu malah jadi ajang penghakiman. Ya jadi kesalahan-kesalahan kita dihakimi gitu ya, dipukul, disuruh sit up push up, kemudian dilempar botol, macam-macam ya. Kalau di waktu saya dulu ya, pada saat saya menempuh pendidikan ortopedi itu selama 1 tahun itu saya 24 jam 7 hari itu di rumah sakit. 24 kali 7 di rumah sakit? Di rumah sakit. Bener-bener nggak ada libur ya? Nggak ada sama sekali libur. Jadi untuk yang memang lain. kalau PPDS itu jatuhnya kayak beda dengan koas ya? Kalau saya bilang perbudakan sih. Perbudakan. Ya modern, tapi kalau kita bilang kan tindakan-tindakan asusila yang terjadi saat-saat Iya. ini kan itu kan suatu tindakan yang menyimpang itu adalah suatu bentuk respon terhadap tekanan yang memang ada di dalam PPDS. Perundungan yang terjadi di konteks PPDS ini bisa jadi berlanjut sampai ke konteks sudah lulus. Hah? Ya Sampai iya lulus kan, juga? tapi dulu ya, itu kan Iya. yang kita butuh surat rekomendasi untuk bisa bekerja di suatu rumah sakit. Rekomendasi yang ngeluarin siapa? Senior. Senior. Kalau kita bermasalah pada saat pendidikan, Ada perbedaan perlakuan pada saat PPDS ini antara dokter yang nggak punya orang dalam dengan mungkin dokter yang anaknya siapa atau punya kenalan Ya. siapa gitu. kalau misalnya mau blak-blakan sih sebenarnya ada ya. Pesan untuk orang-orang yang punya pengalaman, pernah dibully atau bahkan beri pesan untuk orang-orang yang membuli. Siapa tahu mereka sadar gitu ya dengan dokter serius. Saya yakin mereka deg-degan sih setiap kali saya speak up gitu ya. Iya. Karena takut keluar Takut nama gitu ya. dilaporin ya. Ya, takut terbawa kasus atau apa. Cuman ya itu udah cukup lah buat kalian. Halo pemirsa setia, nggak pakai ordal, kembali lagi nih sama aku Glorinata. Nah kali ini, di episode kali ini kita spesial kedatangan tamu, kedatangan narasumber, yaitu ada Dr. Marcelius di sebelahku. Terima kasih sudah datang ke studio kasih. Medcom. Dan kali ini kita mau berbicara soal shifting yang ia lakukan. Profesi asalnya ini seorang dokter ya, tapi ia sempat mendapatkan bully, kemudian beralih pekerjaannya ke sebagai trader. Nah ini gimana sih ceritanya Mas Marcelius? Kita langsung aja ya, karena penasaran banget. Karena kan seorang profesi seorang dokter ini kan wow gitu ya. Terus Mas Marcelius akhirnya memilih untuk menjadi trader and investor. Itu gimana ceritanya? Jadi sebenarnya kalau misalnya tentang finansial gitu ya, saya sebenarnya udah start belajar dan sedikit banyak itu sejak SMA gitu ya. Jadi pas lulus seperti itu gitu ya. Mendekati lulus itu saya kebetulan waktu itu liburan lah ke tempat keluarga gitu ya. Di sana ada banyak buku-buku ya. Jadi kebetulan punya perpustakaan. Jadi di sana saya baca tentang buku investasi seperti itu. Jadi yang terjadi adalah saya timbul keinginan dan minat terhadap investasi dan trading seperti itu. Dan tahun 2011 itu menurut aku termasuk yang Early duluan ya. Early Iya. banget kayaknya Iya. deh. Tapi masih ada yang lebih early sih dari saya, iya, tapi iya. ya termasuk yang early gitu. Oke. Tapi memang waktu itu cita-cita saya masih tetap jadi dokter ya. Waktu itu saya pengen juga jadi bedah tulang ya atau ortopedi waktu itu. Jadi memang tujuan saya masuk ke dokteran adalah menjadi dokter awalnya Oke, gitu ya. berarti memang dari awal mulanya untuk pendidikan dari kuliah berarti kan sudah dokter. Iya. Nah, kemudian sejak kapan sih pikiran timbul aku mau pindah aja deh ke bagian keuangan finance gitu? Sebenarnya nggak ada kepikiran pindah ya. Dulu tuh saya berpikir ya udah jalurnya jalur dokter aja gitu ya. Emang udah satu-satunya pilihan dokter kan berarti ya? Iya, dari karena awal. kan dari awal kan dokter kan. Pasti kan juga udah ada dukungan dari orang tua. Iya betul. Jadi nggak ada kepikiran sampai suatu saat, bukan suatu saat sih, tapi pada saat saya menempuh pendidikan dokter spesialis ya waktu itu pendidikan spesialis ortopedi ya, itu saya mendapatkan ya istilahnya perundungan ya. Oke, berarti ada kasus ya? Ada kasus gitu ya. Kemudian setelah itu saya memutuskan untuk keluar gitu ya. Tentu saja keputusannya berat ya, karena kan satu masuk sekolah spesialis itu kan juga susah, masuk ke dokteran aja susah gitu ya. Betul. Sekolah spesialis juga susah. Ini kok anak keluar aja, kenapa nggak ditahan-tahan gitu ya. Cuman
Kalau mungkin teman-teman lihat di Instagram saya kan di sana kan juga ada catatannya ya bahwa apa yang sudah terjadi gitu ya selama saya di pendidikan spesialis itu harusnya gitu ya agak sedikit membuat teman-teman mengerti gitu ya kenapa sih saya bisa melakukan shifting gitu ya dari profesi dokter yang dicita-citakan banyak orang mungkin gitu ya menjadi seorang yang terbebas dari dunia kedokteran gitu ya. Dan lebih ke freelance ya jatuhnya ya kalau freelance sih gitu. Kalau dibilang freelance, content creator juga enggak sih, soalnya kan konten saya kan enggak terlalu bukan yang rutin ya. Saya lebih ke trader dan investor. Trader aja. Dan investor, tapi membagikan konten-konten terkait belajar edukasi, gitu ya, edukasi. Ya. Nah, mau bahas yang ini dong soal penasaran banget soal kasus perundungan yang diterima pada saat program pendidikan dokter spesialis atau PPDS yang sekarang memang sedang marak ya, pemirsa ya. Sedang marak kasus-kasusnya kekerasan seksual, kekerasan fisik, sampai akhirnya mengganggu mental health. Nah itu gimana sih Mas Marcelius? Ya buat saya kemarin itu kejadiannya banyak ya, jadi lengkap sih sebenarnya. Kalau teman-teman membayangkan apa yang terjadi pada saat bullying itu semua lengkap ya, mulai dari sehari-hari ya. Itu kekerasan verbal ya, itu udah makanan sehari-hari ya, pagi hari udah dapat makian binatang ya, setiap hari itu ada ya, jadi seperti itu setiap hari. Terus habis itu kekerasan fisik juga ada ya, jadi kami sering gitu ya dikumpulkan pada sore hari di suatu acara pertemuan residen ya, sebutan peserta didik ya, dokter residen itu dalam suatu ruangan yang kita namakan acaranya tuh parade ya. Jadi parade itu sebenarnya dulu itu tujuannya adalah untuk transfer ilmu dari senior ke junior. Tapi kok di tempat saya gitu ya waktu itu malah jadi ajang penghakiman. Ya jadi kesalahan-kesalahan kita dihakimi gitu ya, dipukul, disuruh sit up push up, kemudian dilempar botol, macam-macam ya. Pokoknya waktu itu paling takut ya. Setelah praktek itu kita pasti ketakutan karena ada di sore parade. Harinya parade itu bukannya malah evaluasi atau briefing setelah kegiatan malah jadi suatu ajang penghakiman apa yang terjadi pada hari itu gitu dan sebelum-sebelumnya gitu. Jadi kalau dikatakan Gen Z itu takut sama tempat kerja yang toksik, ini toksik banget. Ini udah lebih dari toksik ya, karena udah sampai kalian tuh ketakutan ya. Ketakutan kita setiap hari gitu ya. Apa yang saya rasakan itu justru ketakutan, kemudian waspada gitu ya. Nggak ada trust ya antar orang gitu ya. Jadi sehingga membuat saya ya itu nggak sesuai dengan ya idealisme saya ya sebenarnya gitu ya. Walaupun saya bukan Gen Z, tapi saya millennials ya. Tapi saya merasa bahwa ini nggak sesuai dengan pendidikan yang saya inginkan gitu ya. Karena saya mau belajar apa dari ketakutan gitu kan? Tidak nggak ada yang masuk ya. Kan? Sebenarnya apa yang kita diajarkan itu nggak akan masuk gitu kalau misalnya kita belajar dalam ketakutan gitu. Menurut saya. Satu contoh dong kasus apa, misalnya kesalahan apa yang Dr. Marcelius pernah lakukan nih pada saat program pendidikan itu, kemudian dimarahinnya sampai habis-habisan gitu? Kasus-kasus misalnya terlupa mencantumkan kan biasanya kan pagi hari itu kan ada daftar pasien yang kita visit ya, seperti itu. Sebenarnya kesalahannya kecil ya, misalnya diagnosisnya salah gitu, sedikit aja gitu ya. Misalnya kurang tipe diagnosisnya itu salah gitu ya, misalnya tipenya 3 atau 4 gitu. Walaupun gitu ya, itu kan kita sudah tahu bahwa ini tipenya udah diganti gitu ya, tapi yang tercetak itu belum diganti karena sehari sebelumnya belum diralat gitu ya. Itu kita bisa kena hukuman yang cukup drastis ya, misalnya dipukul gitu ya, ataupun dilempar. Lu kalau misalnya misalnya saya contohin senior saya ya, lu kenapa nggak diganti? Gua kalau misalnya visit sama dokter jadi salah kan gitu ya. Jadi mereka tuh takut juga sama konsulennya. Sehingga apa yang mereka lakukan, tekanan yang dari senior, dari konsulen itu gitu ya, bahwa kalau misalnya visit salah terus mereka bisa kena hukuman yang juga besar dari konsulennya, itu turun ke juniornya. Jadi saling menindas karena ketakutan juga dianya. Ketakutan dari awal, dari atas ke bawah gitu. Jadi sehingga kesalahan-kesalahan yang sebenarnya
ya kita bisa konsolidasi bareng gitu ya. Kalau misalnya kita melakukan suatu pertemuan pada saat visit, kan tentu saja visitnya kan bareng-bareng. Oh ini Ya. salah loh, apa namanya, Kak gitu ya atau Mas Oke. gitu ya. Ini ada yang salah. Itu menjadi sesuatu yang hukumannya bisa berat. Makanya kita sangat ketakutan gitu ya. Karena hal-hal yang kecil Bisa itu jadi besar. bisa jadi besar ya di sore harinya. Dan itu berapa tahun nih Dokter Marcelius merasakan ketakutan setiap kali mau berangkat kerja atau pendidikan? Eh, Kalau di waktu saya dulu ya, pada saat saya menempuh pendidikan ortopedi itu selama 1 tahun itu saya 24 jam 7 hari itu di rumah sakit. 24 kali 7 di rumah Di sakit? rumah sakit. Bener-bener nggak ada libur ya? Nggak ada sama sekali libur. Jadi benar-benar memang ya saya nggak tahu ya sebenarnya peraturan dari atas bahwa kita harusnya ada libur ya. Oke. Cuman memang saya nggak tahu budaya bagaimana gitu. Jadi tidak ada semua pekerjaan itu dilimpahkan pada semester bawah biasanya. Sehingga mereka harus standby di sana, termasuk apa namanya menyediakan mobil. Ya. Ada Kalian harus menyediakan mobil? menyediakan mobil. Waktu itu saya ya mereka bilang anjurannya itu 2 mobil. Ya, Untuk waktu para itu. senior itu datang Iya, atau gimana? biasanya mereka untuk misalnya mau pergi makan gitu ya, atau mau ngantar apa namanya konsulen atau spesialis kemana gitu ya. Jadi itu makanya kita perlu 7 kali 24 jam itu di rumah sakit gitu ya. Untuk memenuhi keperluan yang sebenarnya nggak penting gitu ya. Maksudnya tidak Oke. berkaitan dengan proses pendidikan yang utama gitu ya sebagai dokter Oh, jadi itu spesialis. untuk keperluan pribadinya para senior kalian? Iya, ada yang sebenarnya? untuk itu, tapi ada juga yang untuk pasien sebenarnya. Contohnya kayak ngambil alat gitu ya. Misalnya ada alat operasi yang di rumah sakit A, B, Oke. C gitu, seperti itu. Berarti sampai benar-benar kalian juga istilahnya pernah ngeluarin uang nggak? Mungkin kalau teman-teman lihat apa namanya cerita saya di Instagram kan sebenarnya saya udah bilang bahwa salah satunya adalah misalnya ini bukan saya mengalami ya, tapi yang paling membuat saya kesal waktu itu adalah ketika ada seorang dokter spesialis meminta teman saya gitu ya untuk memperpanjang STNK tantenya mobil. Wow. Jadi kan cukup besar itu biayanya kan. Jadi kan apalagi kalau teman-teman tahu bahwa di PPDS itu nggak digaji, ya guys. Itu nggak digaji sama sekali Ya kayak 7 hari, ya 24 jam 7 hari dalam seminggu gitu ya selama 1 tahun. Mungkin kedepannya itu kan proses pendidikan kan 5 tahun. Mungkin makin Ya. senior mungkin makin Oke. makin bisa 5 hari atau berapa gitu. Tapi di awal-awal kita ya nggak digaji benar-benar sampai ujung pun nggak digaji. Tapi memang sekarang ada perubahan terutama dalam skema hospital based residency ya. Jadi kan ada yang di apa namanya PPDS yang dikeluarkan Kemenkes ya. Ya. Itu yang dia di rumah sakit itu ada yang digaji gitu ya. Oke. Tapi untuk secara general sekarang masih belum digaji. Jadi untuk yang memang lainnya. kalau PPDS itu jatuhnya kayak beda dengan koas ya? Kalau saya bilang perbudakan sih. Perbudakan. Ya modern tapi. Maksimal berapa tahun sih PPDS itu? Ya sebenarnya tergantung kita selesai tesisnya kapan dan selesai pendidikan ujiannya tuh kapan ya. Jadi kan bisa aja nggak lulus ujian terus ulang lagi gitu ya. Oke. Cuman paling cepat itu kan apa namanya 3,5 ya. Cuman itu pun jarang ya 3,5 ya. Biasanya 5 tahunan gitu ya. 5 tahunan 5 tahun PPDS. PPDS. Oh my god, pendidikan. Ya Untuk dan itu dokter beda-beda spesialis. setiap apa namanya prodi ya. Iya, Ada iya. yang berapa semester, ada yang 10 sampai 11 semester gitu. Dan itu nggak digaji, kalian harus 24/7 di rumah sakit dengan diperlakukan seperti itu gitu ya, Ya, bikin tapi gini, ketakutan. kita nggak bisa mengeneralisir semua prodi seperti itu dan Ya. menurut saya sekarang karena Kemenkes sudah buka hotline perundungan ya, jadi sedikit banyak itu tentang perundungan ini agak ditekan ya. Jadi Oke. yang nggak semasif dulu masih ada tapi ya. Jadi kan kalau apa namanya di Instagram karena saya speak up gitu ya, maka banyak yang kontak saya tentang apa yang terjadi di pendidikan mereka kan. Sampai hari ini saya masih Iya. mendapati ada gitu ya. Masih Sampai ada. hari ini ya, Masih berarti ada. mereka itu
pengen bagi cerita, pengen tahu cara-caranya Iya, Dr. Marcelius betul, gimana betul. sih cara menghadapi. Nah, ini yang aku pengen tanya juga, gimana sih cara survive pada saat itu nih? Nggak bisa. Setiap hari nggak bisa, akhirnya menyerah juga ya. Iya, sebenarnya bisa ya. Maksudnya rata-rata yang bisa itu menurut saya karena mereka ya udahlah gelundung aja gitu ya, kebanyakan ya. Tapi juga karena mereka punya misalnya keterikatan dinas gitu ya. Oke. Tapi ya mereka ada yang kuat juga gitu ya. Maksudnya memang dari dalam diri mereka ya memang kuat gitu ya untuk menghadapi hal itu, bodo amat gitu ya. Oke. Tapi kalau saya mungkin pribadi yang idealis ya, bahwa saya tidak melihat ada kebaikan dalam bentuk pendidikan yang demikian gitu ya, Oke, menurut oke. saya. Dan saya punya pilihan karena saya cukup baik dalam melakukan investasi dan trading gitu ya. Jadi ada pilihan, Pilihan untuk bahwa, benar. Gimana bagi orang yang udah dirundung seperti itu terus nggak punya pilihan mau kemana nih? nah itu yang akan bertahan biasanya. Oke, itu yang tapi lebih- tapi sekarang teman-teman jangan takut ya. Maksudnya saya nggak mau encourage teman-teman untuk takut untuk ikut PPDS gitu ya, karena sekarang itu perlindungan itu udah terproteksi luar biasa dan hukuman bagi perundung itu sudah sangat masif ya. Maksudnya kalau teman-teman lihat kasus-kasus yang ada sekarang Iya. ini itu benar-benar akan membuat pelaku itu jera gitu ya. Jadi jangan pernah jangan takut takut untuk uh, melaporkan ya. untuk melapor dan jangan takut untuk daftar gitu ya. Kalau misalnya pengen sesuatu gitu ya, kamu harus berjuang untuk itu ya. Oke. Jadi bukan dengan ini kamu jadi takut gitu Jadi ya. menyerah Jadi gitu ya, menyerah. ya, benar-benar. Tapi kadang-kadang ada misalnya kita mau masuk ke obstetri atau ginekologi dari prodi tertentu, dari universitas tertentu tuh ada sebenarnya testimoni yang teman-teman bisa gali dari senior gitu ya. Apakah memang teman-teman itu tahan gitu ya pada saat pendidikan. Jadi coba untuk gali bagaimana kehidupan gitu ya pada saat residensi di tempat yang teman-teman tuju. Misalnya teman-teman pengen ke universitas tertentu, prodi tertentu, Ya. harusnya teman-teman riset dulu. Jangan sampai di dalam itu kaget terus nggak bertahan gitu ya. Oke, jadi seperti memang itu. harus diriset dulu dari awal. Tapi dengan ceritanya Dr. Marcelius ini jangan sampai mematahkan semangat kalian untuk lanjut ke spesialis. Betul, betul. Yang aku pengen tanya juga kan sekarang sudah ada peraturan dari Menkes ya terkait dengan mau daftar PPDS itu harus ada tes psikolog. Ya. Nah, tes psikologi. Emang dari dulu emang tidak ada atau sudah ada tes psikologi itu atau gimana sih? Dan apakah itu ngefek nantinya ke minimalisir perundungan ini? Sebenarnya kalau dari saya sendiri sih waktu dulu pertama daftar itu ada ya. Jadi memang kita dihadapkan MMPI dan sebagainya gitu ya, psikotes dan sebagainya. Terus ditambah dengan kita diwawancarai sama psikiater waktu itu. Oke. Dan semuanya jelas pasti normal aja kan. Gitu ya. Kalau misalnya berhasil masuk gitu. Cuman menurut saya apa yang membuat kejadian misalnya perundungan terus ada tindakan-tindakan yang menyimpang ya. Kalau kita bilang kan tindakan-tindakan asusila yang terjadi saat-saat Iya. ini kan itu kan suatu tindakan yang menyimpang itu adalah suatu bentuk respon terhadap tekanan yang memang ada di dalam PPDS gitu ya. Karena misalnya saja paling mudah itu kita bisa lihat jam tidur deh. Gitu ya. Ya. Dalam penelitian kedokteran kita tahu bahwa jam tidur itu berpengaruh terhadap meningkatkan resiko depresi gitu ya. Jadi kalau kurang tidur kita akan jadi depresi. Jadi itu udah ada koneksi antara kecapean fisik juga terkait dengan kondisi psikologis dari seseorang Oke. gitu ya. Jadi memang kalau kita bilang bisa aja pada saat Tes psikologi baik gitu baik, ya. betul. Pada Tapi saat prosesnya malah jadi menyimpang gitu kan. Itu bisa jadi terjadi. Jadi memang yang terjadi sekarang kan memang ada periodik psikologik tes ya sebenarnya. Itu yang baru sih. Oke. Jadi memang setiap 6 bulan ya. Saya juga kurang tahu, bisa dicek sendiri. Itu sehingga membuat ya paling nggak terpantau ya. Cuman dari saya sih ini lebih ke arah sistemik ya. Jadi karena sistemik itu justru harus dirubah gitu ya, bahwa kita harus berpaduan pada misalnya WHO safety hours Oke. ya, bahwa kita harus kerja berapa jam gitu ya dalam 1 minggu gitu ya. Jangan sampai overload gitu ya, sehingga kita juga punya kesehatan mental ini jadi lebih terjaga gitu. Karena yang membuat penyimpangan itu menurut saya salah satunya adalah bentuk mekanisme coping ya dari Iya, iya,
bukan perundungan, ya workload gitu ya, dan juga Ya. kondisi kerja yang Jadi kurang sebenarnya baik. banyak faktor yang Mm, mm, mendukung akhirnya perundungan itu terjadi, mungkin karena copy mekanisme itu tadi dari atas, dari senior-seniornya juga seperti itu, akhirnya dia mau nggak mau melakukan itu Menekan, iya. karena ketakutan juga dan Betul. lain sebagainya. Kemudian kurangnya tidur, jam tidur, Iya. bekerja yang terlalu Diforsir, forsir iya, ya. seperti itu. Jadi itu sebenarnya kalian dokter tapi sebenarnya menerapkan hidup yang tidak sehat ya. Ironi sih, tapi kalau Iya, dilihat, iya, saya yakin dokter-dokter juga mengakui bahwa mereka ya workloadnya besar ya. Iya, tapi seperti gimana itu. kalau ada yang bilang ya mau sukses ya harus seperti itu, harus berkorban waktu, harus berkorban fisik. Gimana tuh kalau ada yang komentar Ya, gitu? menurut saya itu sangat tergantung sama idealisme masing-masing ya. Hmm. Ada yang merasa bahwa dia seperti itu, tapi menurut saya salah satunya kita harus punya pegangan orang lain untuk menilai apakah kita dalam kondisi yang psikologis atau mental kita itu baik atau enggak. Karena kondisi mental kita tuh nggak bisa kita nilai sendiri. Ya, ya, ya. Simpel aja gitu ya. Jadi kalau teman-teman di rumah itu merasa bahwa teman-teman terlalu workaholic sehingga Iya. menyebabkan teman-teman jadi cranky gitu ya di tempat kerja, itu kan sesuatu yang sebenarnya nggak sehat dan Ya, betul. perlu bantuan gitu ya. Jadi menurut saya ya boleh-boleh aja ya, butuh kerja keras itu memang perlu gitu ya. Cuman harus ada batasnya ya. batasnya dan batasnya siapa ya, orang di sekitar atau support system ya, kalau kita bilang family gitu ya, harus punya support system dalam menempuh apapun ya, termasuk pendidikan PPDS. Oke. seperti Pada itu. saat mau shifting keluar dari kedokteran, dunia kedokteran, pernah sempat cerita ke papa mama atau sempat ke psikiater atau ke psikolog? Ke psikolog? Dipaksa sebenarnya. Dia bukan dipaksa oleh saya, waktu itu saya tuh diminta ke psikiater untuk menyatakan mungkin, saya juga nggak tahu ya, tapi dari prodi itu suruh konsul ke psikiater. Dan waktu itu yang saya sebel adalah prodi suruh konsul ke psikiater dan saya bayar sendiri. Udah diwajibkan untuk konsul, saya bayar Sendiri, ya gitu. ampun. Konsul, jadi saya juga nih orang nggak pernah memikirkan bahwa Iya, kita iya. PPDS nggak digaji, gue harus bayar 300.000 untuk konsul psikiater sendiri dan dipaksa gitu ya. Oke. Kan itu sesuatu yang nyebelin ya. Dan hasil konsul psikiaternya itu kebetulan baik ya. Cuman apa yang mereka lakukan adalah karena waktu itu sistem itu belum kayak sekarang yang Iya. terbuka terhadap kondisi-kondisi perundungan, yang bisa dilakukan mereka adalah ya di depan mereka suruh ngomong sabar ya. Tapi saya tahu dari beberapa spesialis-spesialis yang waktu itu mendukung saya bahwa psikiater-psikiater ini membela saya ya di depan prodi saya waktu itu. Tapi gitu memang ya. tidak ada jalan keluar lagi Waktu karena itu. memang itu sudah sistemik itu tadi ya Iya, katanya. jadi dokter. karena memang waktu itu kan bentuknya kan senioritas dan patronisme yang absolut ya. Jadi ya Wow. ya istilahnya Iya, iya. kalau yang terjadi di di prodi itu ya urusannya prodi itu. Oh, Ngapain lu ikut campur oke. gitu ya. Jadi seperti itu. Dan memang tidak ada satupun orang yang berani Ngawasi. untuk ngawasi. Yang pertama, untuk speak up juga mungkin ya, Iya. karena ketakutan itu tadi. Ketakutan. Gini, perundungan yang terjadi di konteks PPDS ini bisa jadi berlanjut sampai ke konteks sudah lulus. Hah? Ya Sampai iya lulus kan, juga? tapi dulu Iya, itu kan iya, yang kita butuh surat rekomendasi untuk bisa bekerja di suatu rumah sakit. Rekomendasi yang ngeluarin siapa? Senior. Senior. Kalau kita bermasalah pada saat pendidikan, Wah, berarti bisa jadi kita harus bayar atau nah itu salah melakukan satu sesuatu untuk mendapatkan surat betul. rekomendasi. Jadi itu juga yang salah satu yang membuat saya berpikir nih, saya udah mati nih Iya, dari iya, awal. iya, iya. Jadi ngapain saya lanjut gitu? Pertanyaannya kan seperti Oke, itu. tapi kan sangat disayangkan. Orang Iya. tua bagaimana? Waktu itu saya cerita ke istri saya dulu ya. Waktu itu kan nggak sengaja gitu ya. Waktu itu saya habis parade dan waktu itu saya diantemi cukup banyak ya. Jadi saya dirantemi sama senior saya, hampir Iya? semua senior saya. Terus saya pulang-pulang babak belur. Itu maksudnya fisik, Fisik. biru-biru gitu, Iya. lebam? Oh, Karena yang istri saya aja tahu gitu sampai dia nangis. oh my gitu ya. God, itu ada foto buktinya? Ada. Nah, saya ada fotonya. Gitu bahwa ya memang terjadi. Cuman saya nggak bisa tampakkan di sini gitu ya. Oke. Sehingga membuat istri saya sedih gitu. Tapi waktu itu saya di semester 1 ya. Dan waktu itu saya masih semangat gitu ya, kayak teman-teman Iya, mungkin iya. ya.
bahwa oh harus kerja keras nih, apa aja gue mesti terima gitu ya, Iya. termasuk dipukul. Ternyata ya terus berlangsung gitu ya. Tapi Jadi itu nggak manusiawi itu nggak benar ya. manusiawi. Jadi menurut saya itu udah gila waktu itu saya ya. Berarti nggak boleh sebut nih nama sekolahnya, rumah sakitnya atau Ya saya ada nyebut kok kamu juga bisa cari nama saya Di itu Instagram ada ya? di Dikti gitu ya. Oke. Nanti kelihatan kok saya sekolah di mana. Itu akan kelihatan. Jadi saya nggak perlu sebut di sini, silakan riset sendiri gitu ya tentang saya. Gitu ya. Jadi terus ya istri saya yang pertama kali tahu, terus ya waktu itu saya bilang saya mau jadi spesialis gitu. Jadi ya lanjut aja gitu ya. Oke, Terus jadi saling menguatkan lah. Iya. Oke. Terus habis itu yang paling membuat saya terenyuh tuh adalah ketika saya ngomong sama papa saya, kan papa saya akhirnya tahu kalau misalnya dia terjadi perundungan di dalam di dalam Pendidikan ini ya. pendidikan. Terus habis itu dia ngomong ke saya gini, papi, waktu itu papi itu belum pernah loh mukul kamu dari sejak kecil. Ini orang-orang udah berani mukul kamu gitu ya. Jadi waktu yang itu nyes ya. iya, artinya itu waktu itu membuat saya sadar apa hak mereka gitu ya mukulin gua gitu ya. Karena pendidikan kan nggak seperti ini. Pendidikan dari orang tua yang terbaik saja tidak memberikan penalti yang digebukin gitu ya sampai segitunya ya. Mungkin pukul pantat ya biasalah buat anak-anak kan ya. Cuman nggak sampai digebukin satu mes gitu ya. Seperti itu. Jadi ini merupakan suatu hal yang keterlaluan. Dari situ mulai timbul keinginan untuk keluar sih. Oke. Jadi, Nah, dari pengalamannya Dokter Marcelius, udah berapa orang yang juga shifting pekerjaan keluar dari dunia kedokteran karena ada bullying ini? kebanyakan mereka bertahan ya, karena kan kalau misalnya kita keluar dari satu prodi gitu ya, kita akan sulit diterima di yang lain. Oke. Dan akan jadi notah merah ya Iya. buat selamanya gitu ya. Jadi Makanya harus keluar dari dunia kedokteran 100% kebanyakan gitu ya? seperti itu. Cuman ada beberapa yang dia ya akhirnya jadi dokter umum aja gitu ya. Cuman saya belum melihat yang transisi, benar-benar transisi ya. Berarti Maksudnya kayak Dokter Marcelius ini belum ada ya? teman-teman saya sendiri itu belum ada. Mungkin Yang seangkatan? ya belum seangkatan nggak ada. ada? Nggak Oke, ada. Cuman berarti saya ini sendiri. ya bisa dibilang ini kasus yang cukup langka begitu ya, karena Mas Marcelius benar-benar keluar dan itu 100% sudah tidak menginjakan kaki lagi di dunia Betul, kedokteran dan betul. sebenarnya banyak kerugian dong ya. Kalau dibilang kan udah keluarin berapa tuh Betul. untuk dunia? Nggak juga. Untuk saya, pendidikan. Saya kebetulan dari SMA sampai kuliah itu dapat beasiswa. Oh, beasiswa. Oke. Kemudian saya waktu PPDS itu kebetulan waktu itu ada insentif COVID. Oke, iya, Jadi iya. kalau dihitung-hitung sama pendidikan saya malah surplus. Malah surplus, tapi gimana dengan orang yang memakai Iya, makanya. biaya pribadi? Itu Nah, besar banget ya. betul. Nah, itu aku mau tanya juga, apakah ada perbedaan perlakuan pada saat PPDS ini antara dokter yang nggak punya orang dalam dengan mungkin dokter yang anaknya siapa atau punya kenalan Ya, siapa gitu? Kalau misalnya mau blak-blakan sih sebenarnya ada ya. Karena kita konsep dalam kedokteran itu prinsipnya kan ada senioritas ya. Jadi misalnya kalau anaknya lebih senior gitu ya, anak yang senior ini menjadi yang kita ajar itu biasanya memang ada sedikit pekewuh ya, dari pekewuh itu apa ya? Rasa tidak enak gitu ya ketika mau menghukum atau apa dari konsulennya. Jadi dia akan lebih seakan-akan diistimewakan gitu ya. Iya. Cuman ada ini tidak general ya, tapi ada beberapa yang dia tetap berlaku sama kok gitu ya. Tapi kalau ditanya hubungan orang dalam dan sebagainya juga ada pasti. Ini termasuk di penerimaan ya biasanya gitu ya. Oke. Karena di penerimaan itu PPDS itu benar-benar kriteria dan apa yang ingin didapat dari calon PPDS itu nggak jelas. Ya, benar-benar nggak jelas. Karena kan harusnya kan ada kriteria skornya berapa gitu. Iya. Transparan gitu ya. Ini gua kurangnya apa gitu ya. Iya. Jadi kita bisa evaluasi kurangnya apa buat nanti tes kedepannya seperti apa Ini gitu. benar-benar udah Nggak transparan. tidak transparan, pokoknya Nah, like and dislike ya, aja gitu. Itu yang membuat mungkin kadang-kadang ada yang berburuk sangka, mungkin ada yang orang dalam gitu ya. Tapi bisa jadi memang jadi mekanisme untuk masukin orang dalam gitu ya. Jadi menurut saran saya ya adalah penerimaan itu dibuka seluas-luasnya dan setransparan mungkin gitu ya, supaya Iya. dokter yang masuk itu benar-benar jadi dokter yang berkualitas. Nanti kalau misalnya kita nggak transparan,
caplok pilih-pilih aja gitu ya, itu akan jadi kualitasnya kan yang dikorbankan. Betul, gitu. dan di Indonesia itu kayaknya udah lumrah hal seperti itu Ya, ya. menurut saya salah satunya transparansi yang perlu kita buka Oke. gitu. Oke, gimana caranya menghadapi komen-komen negatif? Ya benar, banyak sekali komen Banyak negatif sekali ya memang. pasti. Apalagi kalau misalnya kita semakin dikenal ya, pasti saya melihat komen-komen negatif itu akan ada ya selalu, karena makin tinggi kita anginnya makin kencang. Cuman dari saya sih sekarang saya udah nggak ambil pusing ya. Udah ngambil pusing ya. Karena kalau Bener-bener. dipikir-pikir itu orang yang sama sebenarnya melakukan, tapi dia pakai akun yang berbeda. Salah satunya seperti itu. Dan menurut saya gini, general population atau populasi yang baik itu tuh lebih dominan gitu ya. Jadi kita jadi jangan pusing dengan jangan hal yang pusing dengan oknum-oknum yang komentar negatif. Mungkin kita bisa jawab dengan bijaksana dan nggak menyerang gitu ya, nggak memancing emosi. Kalau misalnya ditanya lagi kita udah menjawab, ya udah nggak usah dijawabin gitu ya. Jadi kita harus istilahnya ya bodo-bodo amat lah. Iya, harus bodo amat tuh. Ya bodo amat dengan hal-hal itu. Mungkin kita bisa care, tapi care untuk ya istilahnya meluruskan apa yang salah gitu dari persepsi-persepsi yang dikomentar. Tapi kalau udah berdebat jangan ya. Udah kalau kita udah pendapat kita seperti ini ya udah gitu aja, nggak usah debat lagi. Gitu. Nah ini kan sekarang sudah beralih ke dunia trading and investment. Nah, apa sih hal positif apa yang ditemukan di dunia pekerjaan baru? Kalau di trading ya, kalau saya kan punya komunitas namanya komunitas Go Invest ya. Kalau di trading itu dan investing itu kita nggak tergantung sama senioritas. Iya. Siapapun bisa jadi lebih pintar dari saya, walaupun saya udah tahun 2011. Gitu ya? Iya. Dan itu lebih terbuka gitu, malah lebih enak ya? Iya, lebih enak karena cuanmu ya cuanku gitu ya. Cuanmu ya cuanmu ya cuanmu. Cuanku ya cuanku gitu ya. Dan kita nggak ada sikut-sikutan atau crab mentalism gitu ya. Crab mentalism kan kalau misalnya kita jatuh kita ikutin orang jatuh gitu, nggak ada. Wah, gitu ya. Ngeri banget itu. Iya, kalau kayak gitu nggak ada sama sekali senioritas. Ini saling berbagi ilmu atau berbagi ilmu gitu. Malah gini ya, dari yang saya dapat kalau di dalam dunia investing dan trading ya, semakin kita berbagi, akhirnya orang-orang itu misalnya di komunitas saya itu bagi lebih banyak gitu ya tentang informasi-informasi yang mereka tahu di industri mereka. Karena bagi saya yang di industri kedokteran, kebetulan saya tuh kalau di investing dan trading itu saya lebih banyak spesialisasinya di consumer, finance, dan juga kripto ya, 3 ini di kripto ya. Jadi kalau yang lain itu saya nggak begitu ngerti. Tapi dengan saya berbagi informasi tentang hal-hal yang saya tahu, akhirnya saya bisa tahu bahwa sektor-sektor lain ini lagi hit gitu ya, lagi naik gitu ya, seperti itu. Jadi memang kita perlu untuk yang terjadi di komunitas di investing dan trading itu adalah keterbukaan, transparansi, dan meritokrasi lah gitu ya, nggak egaliter ya, nggak tergantung senior gitu, seperti itu. Wah, itu kayaknya cita-cita dunia kerja dari Gen Z deh. Ada nggak pesan-pesan untuk adik-adik di sana, di luar sana yang baru mau menjadi dokter atau baru mau daftar PPDS? Ada nggak pesan-pesan moral? Menurut gitu? saya gini. Kamu harus punya passion ya dimanapun kamu bekerja, dan kamu harus punya mission gitu ya. Kamu pengen jadi apa gitu. Kalau kamu tujuannya itu tujuan misalnya material dan sebagainya, itu semua bidang itu bisa. Karena semua bidang itu punya outliers lah istilahnya. Orang-orang yang luar biasa yang menghasilkan duit besar gitu ya. Jadi kekayaan itu bisa dicari ya dari manapun gitu ya. Tapi passion gitu ya, dan juga konsistensi itu hanya kamu temukan di yang kamu inginkan gitu, yang kamu punya mission gitu ya. Jadi menurut saya jangan pernah mengejar kedokteran itu sebagai sesuatu yang mengincar kekayaan. Itu udah nggak relevan lagi menurut saya. Karena kekayaan bisa didapat dari mana bidang aja, lain. Berarti kalau di dunia kedokteran ini memang untuk melayani begitu. Betul. Jadi itu memang harus dicari passionnya memang untuk melayani gitu ya, atau memang pengen jadi dokter gitu, seperti itu. Nah pesan untuk orang-orang yang punya pengalaman pernah dibully atau bahkan beri pesan untuk orang-orang yang membuli.
Siapa tahu mereka sadar gitu ya dengan Saya dokter serius. saya yakin mereka deg-degan sih setiap kali saya speak up gitu ya. Iya. Karena takut keluar Takut nama gitu ya. dilaporin ya. Ya, takut terbawa kasus atau apa. Cuman ya itu udah cukup lah buat kalian gitu ya. Tapi kalau buat apa namanya teman-teman yang merasa dirundung gitu ya, menurut saya terapi yang paling bagus itu ya speak up ya. Paling nggak cerita ke teman-teman di sekitarmu aja. Karena dengan itu kamu mengakui bahwa oh saya nggak kuat menghadapi ini, itu udah cukup gitu ya. Dimana dari situ timbul suatu penerimaan diri bahwa oh iya berarti kalau nggak kuat gue harus ngapain gitu ya, gue harus copingnya seperti apa. Dan kamu bisa meminta saran dari banyak orang termasuk support sistemmu, juga psikolog ataupun psikiatri, terserah kamu ya mau minta saran dari mana. Jadi yang terutama itu speak up dulu, karena kebanyakan tuh kita menahan diri untuk apa namanya nggak cerita ke orang lain, padahal kita tuh nggak mampu untuk apa menghandle beban yang begitu berat itu gitu ya, dirundung gitu. Nggak masalah kamu menganggap itu apa namanya sesuatu yang ini dirundung ini harusnya teman-teman saya juga sama, ya cerita aja gitu ya. Karena kadang-kadang kayak saya kan menganggap itu awalnya ada sesuatu kebiasaan ya, tapi ternyata saya disadarkan sama papa saya yang bilang oh saya nggak pernah dipukul, papa nggak pernah dipukul gitu sama kamu apa kecil sampai Papa besar. aja nggak pernah mukul kamu. Kok pendidikan yang kayak kamu, gitu, ya. seperti itu. Jadi itu yang menyadarkan saya bahwa oh ini ada yang salah gitu ya. Karena saya nggak sadar bahwa waktu itu ada yang salah. Biasanya nggak sadar ya pada saat kita nyemplung di situ ya. Iya betul, karena itu kayak kebiasaan gitu, udah sehari-hari. Berarti memang harus berani speak up. up. Dan untuk yang bully udah cukup ya. Udah cukup, kamu pasti deg-degan. Iya udah cukup. Ada nggak sih pada saat kasus dipukul pokoknya sampai biru-biru gitu, pernah nggak sih kepikiran untuk melapor ke polisi? Waktu itu tuh jadi waktu saya dipukul itu mereka tuh langsung ngarahin ke psikiatri gitu ya, nggak ngarahin ke forensik. Tapi sekarang menurut saya langsung laporin aja gitu ya. Laporin aja. Karena kan bentuk-bentuk itu kan foto dan sebagainya itu kan sesuatu yang dia bisa hilang oleh waktu, bukti di dalam tubuh kita. Jadi harus segera didokumentasikan gitu ya di dokter gitu ya, dokter dan juga polisi. Jadi menurut saya kesalahan saya dulu itu adalah nggak melakukan itu. Cuman foto aja gitu ya. Jadi mungkin gitu ya. Ya itu apa yang terjadi adalah saya nggak bisa membela diri gitu ya. Nanti ketika apa namanya dihadapkan sama konsulen-konsulen atau spesialis-spesialis saya. Jadi dokumentasi itu penting ya teman-teman. Gitu. Didokumentasikan, kemudian langsung laporkan aja. Ya. Kemudian juga cek forensik dan lain-lain ya. Betul. Tapi memang di Indonesia no viral, no justice. Jadi ya mungkin itu salah satu contohnya, mungkin bisa speak up di sosial media kayak Dr. Marcelius. Oke, dokter, kita mau main rapid question. Jadi aku kasih pertanyaan cepat ya, nanti dipilih. Oke, kalau tahu sejak awal PPDS itu seperti ini, ya kan? Kamu memilih profesi apa? Saya banking aja. Banking ya, tetap di dunia finance, keuangan. Tapi memang sekarang ini kan lagi ngomongin ekonomi ya kan? Iya, betul. Oke. Investasi atau trading? Investasi. Kenapa? Karena trading itu kayak main probabilitas ya. Jadi kita masih tetap merasa sakit ya. Jadi misalnya ada kemungkinan menang 60-40%, itu 40%-nya kita sakit. Jadi ya kan kalau loss kan sakit ya rasanya. Ya itu yang nggak enak. Tapi kalau investing kita udah tahu in the long run gitu ya, itu akan naik gitu ya. Jadi saya lebih pilih investing. Lebih baik investasi. Oke. Lebih takut dibully sama senior atau sama netizen? Nggak takut sekarang dua-duanya. Nggak takut dua-duanya. Wah, ini hebat banget. Berarti ini patut dicontoh, nanti lain kali share tips and triknya ya, gimana caranya bisa keluar dari zona ketakutan itu ya. Terus kalau ketemu lagi sama senior yang dulu membuli, kamu mau bilang apa? Masih dendam nggak sih, Mas? Sebenarnya sih masih ya. Kalau kita ada maksudnya rasa trauma gitu itu ya? Traumatis sekali soalnya kan digebukin di dalam ruangan oleh banyak orang gitu ya. Jadi benar-benar traumatis buat saya. Jadi paling saya ya pasti akan ngomong marah-marah emosi gitu. Jadi saya nggak tahu lebih baik tidak bertemu ya? Lebih baik tidak bicara di depan kamera.
Karena seniornya pasti deg-degan tuh ya. Oke, apakah profesi dokter masih jadi profesi mulia di zaman sekarang? Menurut saya semua profesi itu mulia dan kita nggak boleh memuliakan satu profesi lebih dari yang lain gitu ya. Karena ketika dia dimuliakan kayak zaman kita dulu dan kita dewakan dokter, yang betul. terjadi adalah yaitu lahirlah superpower ya dari dokter sehingga hal-hal yang jelek terjadi. Jadi kita harus tetap menghargai semua profesi. Jadi menurut mendingan saya. sama rata aja lah ya. Jangan sampai terlalu mentuhankan satu profesi akhirnya seperti ini gitu Iya, ya. betul. Oke. Kalau melihat sekarang nih kasus-kasus PPDS ataupun kasus-kasus kekerasan seksual yang dilakukan dokter-dokter di rumah sakit tertentu, komentarnya apa? Ya, salah satunya menurut saya adalah kalau di rumah sakit itu kan sangat rentan ya, karena pasien itu kadang nggak tahu prosedur apa yang dilakukan sama dokter. Ya. Jadi seakan-akan apa aja boleh dilakukan oleh dokter, gitu ya. Jadi menurut saya sekarang ini yang paling benar itu ada mengedukasi bahwa masyarakat perlu tahu bahwa dia berhak ya tahu prosedurnya bagaimana dilakukannya seperti apa. Jadi mintalah penjelasan kepada dokter supaya hal-hal tersebut tidak terjadi. Juga ketika nanti teman-teman periksa ke dokter, jangan lupa gitu ya untuk melakukan ya istilahnya ada orang ketiga lah di dalam ruangan. Jangan sampai berdua karena di situ ada risiko. Ya, dimana kalau dalam kasus pelecehan kita tahu bahwa resiko itu muncul tapi kita nggak punya bukti. Ya kita cuma bukti testimoni kita doang kan. Jadi itu adalah titik lemah. Sehingga kita perlu orang ketiga, paling tidak ada yang menemani di dalam ruangan. Ya, jangan sampai berduaan. Itu berlaku sesama gender ataupun lawan gender ya. Menurut saya pelecehan itu bisa terjadi sesama gender juga gitu. Jadi tetap harus ditemani ya. Kalau misalnya kita nggak ada yang nemenin ke dokter, mungkin bisa panggil suster ya di betul. sana. Dan menurut saya yang perlu dilakukan lagi yang kurang ya sebenarnya sehingga terjadi itu adalah tidak ada tempat pelaporan ya. Pelaporan di rumah sakit yang menangani ini. Padahal kalau kita lihat sangat rentan ya rumah sakit seperti yang tadi bilang prosedur. Jadi kalau bisa adalah gitu ya tempat untuk melapor gitu ya. Ya, kalau bisa dipisahkan dari customer service. Karena itu kan hal yang sensitif ya. Oh, saya diginiin nih sama dokter, itu kan nggak mungkin sama customer service gitu kan. Jadi harus yang spesifik. Jadi memang perlu banyak perubahan di dunia kedokteran ya. Ya, kesehatan sih secara luas. Di dunia kesehatan, kedokteran, rumah sakit. Karena banyak kasus-kasus yang terjadi ini di luar nalar ya sebenarnya. Oke. Gak nyangka ya. Iya benar, gak nyangka. Oke, terima kasih sudah menonton Nggak Pakai Ordal. Kali ini spesial kita ngomongin kasus perundungan, kasus kekerasan seksual, dan ini mengedukasi sekali kepada penonton di rumah, dan banyak sekali tips and trick yang tadi dibagikan oleh Dr. Marcelius sampai akhirnya dia juga shifting ke pekerjaan barunya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di Nggak Pakai Ordal berikutnya. Dadah. Terima kasih.